Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musta'in. Anak-anak, sadarkah kalian bahwa setelah lingkungan rumah, lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang amat penting bagi perkembangan dan kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Kalian akan menghabiskan banyak waktu berada di sekolah, bahkan bisa sepertiganya itu ada di sekolah. Karena kalau kondisi normal di SMK Al-Azhar, waktu belajar kita mulai dari pukul 6.45 pagi itu sampai jam 2 siang. Apalagi nanti pada saat ada ekstrakurikuler atau ada bimbel untuk kelas 12, biasanya kita bisa sampai jam 4.30 sore. Nah, itu artinya anak-anakku, berarti anak-anakku akan berada di sekolah ini. Sekolah ini bagaikan rumah kedua. Nah, oleh sebab itu, pihak sekolah berusaha bahwa kalian belajar di sekolah ini diusahakan senyaman mungkin dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini, dan hal ini sesuai dengan kebijakan sekolah yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sekolah ramah anak. Oke, anak-anakku sekalian, apa sih sekolah ramah anak itu? Sekolah ramah anak itu adalah sekolah untuk seluruhnya, untuk semuanya. Baik anak yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, baik anak yang hitam, yang putih, yang normal, yang cacat, atau yang pinter, yang setengah pinter, bahkan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Intinya sekolah adalah untuk semuanya. Tujuan disusunnya kebijakan sekolah ramah anak adalah salah satunya adalah mewujudkan terpenuhinya kebutuhan hak dan perlindungan anak selama ada di sekolah. Karena memang banyak kejadian kasus anak dibully di sekolah itu. Jadi mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tujuan yang lainnya itu adalah bahwa sekolah mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan siswa agar kedepannya besok dalam kehidupan nyatanya memiliki kehidupan yang toleran, bertanggung jawab, saling menghormati, bekerja sama, dan kemajuan Oke. Sekolah diharapkan dengan adanya sekolah ramah anak ini tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional maupun secara spiritual. Oleh karena itu, untuk seluruh anak-anak yang ada di SMK Al-Azhar ini akan diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya agar kita sama-sama bisa melaksanakan sekolah ramah anak? Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Anak sudah memberikan pedoman pelaksanaan sekolah berbasis anak. Oke, silakan simak video berikut ini. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman,
dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Oke, menarik bukan video yang sudah anak-anakku tonton tadi? Ada hal-hal yang perlu saya tekankan, hal-hal positif yang perlu diajarkan di sekolah ini agar terwujud sekolah yang ramah anak. Coba perhatikan video, potongan video berikut. Nah, silakan nanti dipelajari, ya. Kemudian perhatikan kembali gambar-gambar ini. Ingat, terutama bekal ilmu agama, akhlak, dan budi pekerti yang baik yang harus diajarkan oleh sekolah. Ini selaras dengan visi dari SMK Al-Azhar, yaitu mantap, imtak, dan unggul itak. Ya, okay. Salah satu program sekolah yang pernah dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam rangka sekolah ramah anak adalah sehari belajar di luar kelas. Program ini dicanangkan oleh kementerian dan diikuti oleh beberapa sekolah. Apa yang dilakukan di situ? Anak-anak dibiarkan belajar di luar kelas dengan aktivitas non kognitif. Contoh, dulu diisi dengan senam bersama, kemudian lomba-lomba voli, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat aktivitas luar.
sehingga anak terbebas pikirannya, ceria, bahagia, dan bebas dalam pembelajaran, gitu ya. Dalam pembelajaran, mari kita berpikir positif. Dalam pembelajaran, saya yakin ada beberapa guru, ada ini yang mungkin melakukan tindakan-tindakan kedisiplinan. Tapi mari berpikir positif bahwa apa yang dilakukan oleh guru itu adalah bertujuan baik untuk membentuk karakter sampean, karakter disiplin, karakter yang baik, karakter bertanggung jawab, dan yang lain-lain. Jadi mari kita berpikir, memang betul sekolah ramah anak ini itu adalah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga anak itu terasa terlindungi, haknya dan sebagainya. Tetapi untuk guru juga dijamin keberlangsungannya dalam mendidik anak, dalam mendisiplinkan anak dengan sungguh-sungguh dan sebagainya, dengan diterbitkannya undang-undang untuk guru dan dosen. Jadi mari kita berpikir positif saja. Guru kita dalam melaksanakan pembelajaran tujuannya adalah baik untuk membentuk karakter sampean, sehingga pada saat besok terjun langsung ke pabrik, ke perusahaan atau ke masyarakat, sampean sudah terbentuk dengan karakter yang baik. Oke, terakhir, silakan anak-anak menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, dengan bahasa kamu sendiri, apa yang dimaksud dengan sekolah ramah anak? Yang kedua, menurut pemaparan video, apa yang harus diajarkan kepada para siswa agar terlaksana sekolah ramah anak? Yang ketiga, bagaimana menurut kamu kalau siswa SMK Al-Azhar membawa bekal makanan dan jajan dari rumah untuk memenuhi makanan dan jajan yang sehat? Berikan argumen atau alasanmu dari pendapat yang kamu kemukakan. Yang terakhir, yang keempat, buatlah 2 usulan program yang menunjang sekolah ramah anak. Satu aja, buatlah 1 usulan program yang menunjang sekolah ramah anak yang dapat dijadikan oleh sekolah lengkap dengan bagaimana cara melaksanakannya. Jawaban nanti silakan dijawab melalui Google Form yang akan dibagikan oleh panitia. Cukup dari saya, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.